Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama kita lagi berdiri, kita menyanyikan Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta, Dia Tuhan, Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah melayakkan kami boleh beribadah melayani Engkau pada sore malam hari ini. Dalam anointing yang besar Engkau hadir dalam ibadah kami, Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian, pelayanan penyucian bagi kami semua. Biarlah urapan-Mu Engkau curahkan atas kami, mengurapi seluruh pelayan-Mu Tuhan, baik mungkin pujian, baik musik, semua yang terlibat dalam pelayanan.
sampai pada kami menyampaikan firman. Urapi kami semua. Kami sungguhnya tidak mampu, tidak layak Tuhan. Kami manusia berdosa yang banyak kekurangan dan kelemahan. Kalau kami boleh mengalami penebusan oleh korban-Mu, dilayakan beribadah melayani hanya karena kekurangan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Biar kami mengerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, memuaskan Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dibermuliakan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Saat kami beribadah melayani Engkau, iblis setan tidak pernah tinggal diam, selalu berupaya untuk menggoda, merintangi, menggagalkan bentuknya. Dengan bersih hati kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk kami tolak, kami usir, kami hancurkan segala pekerjaan iblis setan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau berkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Inilah doa kami buka tahbiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat sore. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sore ini saya hanya sendirian, tidak disertai istri dan anak karena Noela sakit, harus dirawat di Tentena dan ditemani oleh bundanya. Jadi mereka ikut ibadah online dari sana. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina
pengampunan dari Tuhan. Kita bisa beribadah melayani Tuhan, kita dilayakkan di kayu salib. Kita melihat segala kesalahan pelanggaran kita, tapi oleh sebab itu Yesus sudah menderita, Dia menyelamatkan kehidupan kita. Dan lewat korbannya, Dia membukakan rahasia firman bagi kita, untuk kita dibentuk menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Psalus 159. Waktuku datang merana di kaki salib Tuhan, ku rasa sangat berdosa, sebab Dia yang ku salibkan. Ayat yang kedua. Sering ku menyangkal Tuhan, waktuku dicobai, firman Tuhanku abaikan, berpikir manusiawi. Di kayu salib, di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menderita sangat untuk keselamatanku. Ayat yang ketiga, kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, ampuni hamba yang rasa diri bisa, tapi waktu gagal semua, Engkau ku sangka juga. Kita mengangkat tangan kanan kita. Di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menderita sangat untuk keselamatanku. Di kayu salib, di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menderita sangat untuk keselamatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami Engkau menderita sangat. Engkau rela mati di kayu salib. Engkau mengorbankan nyawamu menyelamatkan kami, dan Engkau membukakan rahasia firman bagi kami. Sebab Engkau rindu untuk
mendapatkan tubuhmu yang sempurna mempelai wanitamu Tuhan. Biarlah kami bisa mengisi kerinduan hati Tuhan, menyerahkan hidup ini untuk dibentuk, digarap, kerjakan lewat firman-Mu yang dibukakan rahasianya, supaya suatu saat Engkau datang kembali, kami bisa sempurna sama mulia seperti Engkau kami layak menjadi mempelai wanitamu Tuhan. Tuhan tolong kami, saat ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman. Kau nyatakan isi hati-Mu, Engkau bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, dan biarlah urapan-Mu dicurahkan bagi kami semua, mulai dari hamba-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan hamba-Mu, ampuni, layakan, sucikan Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, dan kami boleh menerima uluran tangan kasih sayang Tuhan untuk mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman, sampai mengangkat kami ke awan-awan saat Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada kami semua, berikan hati yang lemah lembut. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, apapun bentuknya, roh jahat, roh najisnya, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan selamat untuk kita memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal 15. Markus pasal yang ke-15 ayat 20b sampai ayat 21. Ayat 20b sampai ayat yang ke-21. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ini kita melihat di sini ada seorang yang bernama Simon yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dia adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Bukan kebetulan nama-nama yang disebutkan semuanya adalah laki-laki. Jadi tidak disebutkan nama perempuan di sini. Simon laki-laki, Alexander laki-laki, Rufus laki-laki. Artinya Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, bersikap seperti laki-laki. Nah, ini dalam 1 Korintus 16 di situ dicatat. Mari kita baca lagi. Kita baca 1 Korintus, kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, ini yang menjadi kehendak Tuhan, maunya Tuhan dalam kita, yaitu untuk kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Kita bersikap seperti laki-laki, sebagai laki-laki. Nah, ini kuat, simbol kekuatan. Sidang jemaat Korintus tidak semua laki-laki, banyak juga perempuan. Tapi itu Paulus mengatakan bersikaplah sebagai laki-laki, artinya iman yang kuat, iman yang teguh. Prakteknya bagaimana? Praktek
iman yang kuat, iman yang teguh. Praktiknya adalah tidak kecewa, tidak putus asa saat diperhadapkan dengan salib. Nah, ini tidak kecewa, tidak putus asa saat diperhadapkan dengan salib atau sengsara daging karena Yesus. Karena ibadah, karena Yesus ini sama dengan karena ibadah, karena pengajaran, kita rela sengsara daging. Bahkan mau memaksa daging ini untuk masuk pengalaman salib bersama Yesus. Kita paksa daging masuk pengalaman salib bersama dengan Yesus. Pada hari Jumat yang lalu sudah diterangkan ada 3 praktek pengalaman salib bersama Yesus. Saya ulangi lagi. Praktek yang pertama, daging harus dipaksa untuk mengalami sengsara, untuk bertobat dan hidup benar. Nah, ini daging ini kita harus paksa mengalami sengsara, untuk bertobat dan hidup benar. Nah, ini kita berupaya. Sebagai manusia saya juga tidak luput dari kesalahan, dari kekurangan. Tapi mau paksa ini daging untuk bertobat. Kadang tinggal teriak, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tidak mampu, paksa ini daging untuk bertobat dan untuk hidup benar. Nah ini, itu praktek pengalaman salib bersama dengan Yesus. Praktek yang kedua, daging harus dipaksa mengalami sengsara untuk tergembala, disucikan dan melayani Tuhan. Untuk tergembala, disucikan dan melayani Tuhan. Paksa itu memang sakit bagi daging. Untuk bisa tekun 3 macam ibadah berat. Untuk menerima penyucian berat. Daging ini maunya yang enak-enak, maunya yang senang-senang saja. Ayo kita paksa daging untuk mengalami sengsara, untuk tergembala, disucikan dan melayani Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, daging harus dipaksa mengalami sengsara daging tanpa dosa atau percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa atau percikan darah. Satu malam saya tidak tidur bersama istri, jaga anak, nangis terus karena demam, muntah dan sakit dia rasa badannya. Jadi kami tidur ayam, bangun lagi. Pukul diri, saya pegang tangan istri saya pegang tangan anak saya, kami bertiga berpegangan tangan, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami. Nah, ini daging ini kita paksa untuk mengalami sengsara, untuk bertobat, hidup benar, untuk tergembala, disucikan melayani Tuhan, untuk mengalami percikan darah. Puji Tuhan. Nah, manusia daging digambarkan seperti air laut. Itu manusia daging. Digambarkan seperti air laut. Wahyu 17. Wahyu pasal 17 ayat 1 dan ayat yang ke-15. Ini manusia daging seperti air laut. Wahyu 17 ayat 1 dan ayat 15. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Nah, jadi manusia daging ini digambarkan seperti air laut. Nah, kalau tidak dipaksa untuk masuk pengalaman salib bersama Yesus, maka akan menjadi liar. Akan menjadi liar, sulit dikontrol.
sulit diatur, menjadi liar. Nah, akhirnya daging akan dipaksa menerima tabiat perempuan Babel. Nah, tadi perempuan Babel di ayat 1 duduk di atas laut, di atas air yang banyak, di atas laut. Nah, itu menunjukkan manusia daging. Nah, kalau tidak mau memaksa daging, sekali lagi masuk pengalaman salib bersama Yesus, maka akan menjadi liar. Akhirnya daging akan dipaksa menerima tabiat dari perempuan Babel. Apa itu tabiat dari perempuan Babel? Yaitu satu, tabiat dari perempuan Babel kita membaca. Ini tabiat yang pertama, Amsal pasal yang ke-7. Kitab Amsal pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai ayat 11. Ini tabiat perempuan Babel. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Nah, ini tabiat yang pertama, tidak dapat tetap tenang di rumah. Tidak dapat tetap tenang di rumah. Ya, tidak bisa tenang di rumah. Nah, wanjo mai. Tidak dapat tetap tenang di rumah. Nah, artinya dalam nikah atau dalam rumah tangganya tidak pernah tenang. Hanya berisi pertengkaran. Kenapa? Karena ada kebenaran diri sendiri. Suami merasa benar, istri selalu merasa benar sendiri. Nah, tapi satu merasa benar, bertengkar. Itu kebenaran diri sendiri. Kalau kebenaran dari Tuhan, saya salah, ampuni saya. Nah, si istri juga mengatakan saya salah, ampuni saya. Nah, akur. Nah, kebenaran diri sendiri, saya yang benar, kamu salah. Nah, dibalik lagi salah. Tidak, saya yang benar, kamu yang salah. Bertengkar. Tidak dapat tenang. Rumah tangga tidak pernah tenang. Hanya berisi pertengkaran. Karena kebenaran diri sendiri. Kalau saya hindari. Saya benar. Gini. Sudah lebih hindari. Ya. Dulu tidak bisa terima. Mau balas saya lebih ngotot lagi. Sudah enggak usah ribut, lebih hindari. Ya, istri juga hindari. Ya sudah. Jadi tenang. Begitu ada sesuatu yang membuat saya naik emosi, istri hindari. Tidak jadi tengkar. Sadar emosi tadi. Minta ampun. Nah, begitu juga sebaliknya. Mari kita berupaya dalam rumah tangga isi dengan ketenangan, kebenaran Tuhan supaya tenang. Kemudian arti yang kedua, tidak dapat tetap tenang di rumah, artinya yang kedua, ya, tidak tergembala. Itu yang kedua. Tidak tergembala. Suka beredar-edar. Ini tidak tergembala, suka beredar-edar. Nah, bahkan dalam mendengar firman penggembalaan pun tidak tenang. Tidak tenang, hatinya tidak tenang. Apalagi kalau dosanya sudah ditunjuk, wah sudah mulai tersinggung, marah. Nah, sampai nanti tidak bisa taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Tidak bisa taat pada firman penggembalaan. Karena sudah tidak tenang dengar firman, sudah terganggu hatinya, perasaannya tidak bisa tahan. Nah, akhirnya tidak taat. Bagaimana dia mau taat? Firman tidak masuk. Ini yang kedua, arti yang kedua. Tidak dapat tenang di rumah. Arti yang ketiga, nah kalau tadi rumah tangganya tidak tenang, dalam penggembalaan dia tidak tenang, ya yang ketiga, hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Kenapa? Sebab selalu menyimpan iri hati, pahit hati, benci, dendam kepada orang lain. Mana mau tenang? Orang lain bicara mungkin bisik-bisik tersinggung. Oh saya lagi yang dia bilang itu. Nah, tidak tenang. Tidak tenang. Ini hidupnya tidak tenang.
Jadi apa yang orang buat selalu merasa dia yang dibicarain, dia yang disinggung-singgung, padahal tidak. Nah ini yang ketiga, arti yang ketiga. Ini tabiat perempuan Babel. Hati-hati, ini kalau daging tidak dipaksa. Nah, untuk masuk pengalaman salib akhirnya tidak tenang di rumah. Tidak tenang. Itu tabiat pertama. Tabiat dari perempuan Babel. Nah, tabiat yang kedua, mohon maaf, disebutkan di situ sundal. Mohon maaf ya, dalam Amsal tadi disebutkan perempuan sundal. Nah, ini ada kenajisan, artinya ada kenajisan. Ada kenajisan. Mulai dari cara berpakaiannya. Nah, dikatakan berpakaian sundal. Amsal 7 tadi ayat yang ke-10. Berpakaian sundal. Mulai dari cara berpakaian. Bahkan cara berpakaian untuk ibadah. Tidak sopan. Tidak pantas. Hanya untuk mempertontonkan daging. Nah, hati-hati. Kita jaga. Tujuan berpakaian itu menutupi daging. Bukan mengumbar daging. Ya, kalau berpakaian mengumbar daging, wah ini sudah tabiat Babel ini. Tabiat Babel. Tuhan tolong. Itu yang kedua. Ya, kalau sudah berpakaiannya sudah najis, nanti perkataannya najis, pikirannya najis, perbuatannya juga najis, pandangannya sampai perbuatannya najis. Itu yang kedua. Nah, semoga kita bisa jangan ada pada kita tabiat perempuan Babel ini. Nah, yang ketiga dikatakan hatinya licik. Hati licik. Nah, itu yang ketiga. Hati licik. Nah, sama dengan munafik. Munafik. Ya. Tidak jujur. Selalu mau menjatuhkan orang lain. Nah, dengan berbagai cara. Nah, ini mau menjatuhkan orang lain. Nah, ini heran saya kalau ada pendeta yang suka menghasut. Aneh ya. Pergi hasut jemaat orang. Mungkin dengan maksud supaya dia yang diangkat jadi gembala di situ. Jangan-jangan. Ini baru-baru ini dilapor sama jemaat di Diora. Saya didatangi om sama ini pendeta ini. Ya, saya sebut pendeta. Kalau hamba Tuhan bukan begitu. Nah, hamba Tuhan bukan begitu. Pendeta belum tentu hamba Tuhan. Dengan bawa map tebal tutup di dadanya. Untuk apa itu? Untuk melapor ke Kades, melapor ke Kementerian Agama, Bimas Kristen, bahwa saya ini sudah bukan pendeta. Saya sudah dipecat, jadi tidak boleh lagi melayani. Penghasut. Akhirnya jemaat itu bilang, jadi lama-lama kamu ini ada satu pendeta mau pegang 10 sidang ya, karena kamu mau pecat-pecat pendetanya. Nah itu, menghasut. Nah, saya cuma ingat dalam Alkitab, kalau ada orang yang mencerai-beraikan penggembalaan, mau merusak penggembalaan, itu serigala. Jadi bukan pendeta. Serigala itu, setan itu. Nah, ini ngeri sekali sekarang. Mau menghasut orang. Nah, saya lucu, tidak mengerti tahbisan berarti. Kalau orang tahu tahbisan, ya, bukan nanti pendeta baru bisa khotbah. Kalau Tuhan yang angkat dia melayani, bisa. Nah, itu hamba Tuhan, yang angkat Tuhan. Namanya hamba Tuhan. Yang angkat berarti Tuhan. Jadi yang berhak memecat siapa? Tuhan. Kalau dia salah melanggar firman. Nah, bukan manusia. Nah ini. Kemudian yang keempat praktek atau tabiat Babel yang keempat cerewet. Nah, ini yang keempat cerewetnya. Nah, cerewet ini artinya rewel. Dalam nikah rewel, dalam penggembalaan rewel, tidak bisa diatur, suka tidak tertib, tidak bisa diatur, tidak tertib.
Dalam persekutuan juga rewel, tidak bisa diatur, tidak tertib. Ini ditempatkan oleh panitia di sini. Oh, kenapa saya di sini? Tolong, saya mau pindah di sana. Ya, itu. Padahal panitia tampung secara cuma-cuma, kadang-kala rewel. Satu ketika saya KKR satu tempat, tidak usah disebut namanya di mana. Saya ditampung di satu kamar. Kamar itu gandeng dengan kamar sebelah, kamar mandinya satu. Jadi kalau mau pergi ke kamar mandi itu saya harus melewati kamar sebelah. Nah, jadi mau pindah, mau pergi kamar mandi saya harus lewat situ. Nah, pendeta yang ditampung di sebelah tidak terima. Dia pikir kali saya ini mau mencuri atau mau ngapain, mau apa. Saya tidak nyaman begini, Pak. Oh gitu. Kemudian besok pagi, saya pimpin pujian. Nah, baru dia, oh Bapak pendeta ya. Ya iyalah, saya ditampung panitia. Saya pendeta. Dia kira bangkali pencuri dari mana. Memangnya tampangku ini tampang pencuri. Akhirnya karena dia tidak nyaman, saya harus ya bagaimana lagi, kalau mau ke kamar mandi ya lewat di kamarnya dia. Dia tidak nyaman, dia minta pindah. Diganti sama pendeta dari Poso. Nah, jadi sudah bebas, kami bebas. Ini aneh ya. Kadang-kala susah saya banyak menemukan juga KKR rewel, susah diatur, tidak bisa tertib. Nah, dan yang paling parah suka mengkritik, itu cerewet. Suka mengkritik yang tidak membangun. Bolehlah kalau membangun. Mengkritik yang tidak membangun, bahkan mengada-ada. Yang tidak. Ya, yang tidak masuk akal, segala macam dia mau kritik. Tuhan tolong kita. Itu perempuan Babel itu. Sama Yudas. Yang berkorban siapa? Yang protes siapa? Yang korban Maria, yang protes Yudas. Nah, ini suka mengkritik. Dan terakhir, yang kelima, lihat. Nah, disebut lihat dia. Ini artinya lihat di sini artinya keras kepala. Keras kepala. Kepala batu ya sama semua itu. Keras kepala batu, keras hati, bebal, itu lihat. Dan suka memberontak. Nah, ini. Semoga kita tidak memiliki tabiat ini. Ayo, daging ini paksa. Kalau tidak nanti masuk tabiat perempuan Babel ini. Pelan-pelan masuk. Mulai dari cerewet. Nah, kalau sudah tidak bisa diatur, sudah suka mengkritik. Aduh, sudah hati-hati. Dia nanti masuk lagi kelicikan. Ya, keras kepala. Ya, mohon maaf, kenajisan. Tuh, hati-hati. Jangan. Nah, tidak bisa tenang di rumah. Nah, ini. Nah, paksa ini daging. Kita harus paksa untuk masuk pengalaman salib. Paksa. Salah satu praktek atau bentuk pengalaman salib adalah doa penyembahan. Paksa daging untuk menyembah. Yesus untuk menghadapi salib, dia naik di gunung menyembah. Dia paksa daging menyembah. Kemudian di Taman Getsemani dia juga menyembah semalaman. Padahal besoknya akan disalibkan. Semalaman dia menyembah. Itu salah satu bentuk salib. Pengalaman salib. Doa penyembahan, bahkan disertai doa puasa. Disertai dengan doa semalaman. Nah, itu salah satu praktek ya. Kita mematikan ya, daging ini. Pengalaman salib. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Ayo, jangan diikuti maunya daging. Jangan dielus-elus, nanti kita yang repot sendiri. Kalau kita ikuti maunya daging, kita yang akan binasa nanti. Kalau daging itu sudah liar, sulit diatur, ya, yang menjadi sasarannya kehidupan kita sendiri, habis binasa. Tuhan tolong, semoga kita bisa. Ini yang dagingnya harus dipaksa masuk pengalaman salib lewat salah satu praktek doa penyembahan seperti yang kita akan lakukan pada sore ini. Nah, maka
Kalau daging kita paksa untuk masuk pengalaman salib, daging kita paksa untuk menyembah, untuk berpuasa, untuk doa semalaman, maka kita akan mewarisi tabiat Yesus. Bukan tabiat perempuan Babel, tapi yang kita akan warisi adalah tabiat Yesus. Nah, apa tabiat Yesus? Yang pertama, tabiat Yesus adalah dia itu raja. Yesus itu raja. Itu yang ditampilkan oleh Injil Matius. Warna ungu. Nah, itu kalau dalam pelajaran tabernakel, pintu gerbang ada 4 warna. Pintu kemah, tudung tabernakel, pintu tirai. Nah, warna yang pertama ungu. Ungu itu menunjukkan Yesus sebagai raja. Apa tabiat Yesus sebagai raja? Mari, Mazmur 20. Ini tabiat Yesus sebagai raja. Mazmur 20 ayat 7. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. 10, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Nah, ini tabiat Yesus yang pertama. Yesus itu raja, yaitu selalu berkemenangan. Selalu berkemenangan. Nah, ini kalau daging kita paksa, kita paksa untuk masuk pengalaman salib, maka kita akan selalu berkemenangan atas musuh-musuh. Nah, musuh kita 3D. Musuh yang di dalam daging. Daging kita sendiri. Nah, makanya dipaksa ini daging masuk pengalaman salib, kalahkan dia. Kalahkan. Kemudian musuh yang dari luar ada 2. Dosa, dunia. Dunia dengan segala pengaruhnya. Semua itu dari setan. Nah, ini kita bisa menang. Kita bisa menang atas musuh-musuh. Nah, kalau sudah menang, doa dijawab oleh Tuhan. Itu di ayat yang ke 10 ya. Tadi, berikanlah kemenangan kepada raja, menang. Itu tabiat raja. Dan kalimat selanjutnya, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Doa dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, miliki tabiat Yesus. Tabiat raja, selalu berkemenangan. Kemudian tabiat Yesus yang kedua, Yesus itu adalah hamba. Nah, dalam tabernakel warna biru. Warna biru itu menunjukkan, yaitu yang ditampilkan oleh Injil Markus. Yesus sebagai hamba. Apa tabiat hamba? Taat. Itu tabiat hamba. Taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara lagi. Tidak menuntut ini, menuntut itu, taat saja. Hamba hanya melakukan kewajiban, kata Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Hanya melakukan kewajiban. Bukan menuntut hak, hanya taat saja. Disuruh ya. Kami dulu diajar di Malang, waktu di Lempinel, ya, diajar untuk selalu berkata iya. Suruh ini iya. Ayo lakukan iya. Iya, nah, belajar untuk taat dengar-dengaran. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Kamu ke Malang, ke Surabaya, tapi tidak naik mobil dengan Om ya. Mobilnya ada jemaat. Naik bis? Iya Om. Naik bis. Nah itu. Di mobil, di bis. Nah kalau di bis, di Jawa itu banyak pedagang asongan. Sementara kami siswa-siswi dilarang keras jajan. Tidak boleh jajan. Siapa yang mau lihat kalau saya jajan di bis? Tidak ada yang tahu. Masa pulang-pulang di asrama bau tahu toh? Tidak ada yang tahu kalau saya mau jajan. Tapi belajar taat tidak. Tahu mas? Enggak mas. Datang lagi ini jualan semua. Enggak. Ada uang. Waktu itu saya kalau disuruh naik bis dikasih uang jalan. Itu masih ada belas kasihan juga. Masih ada kemurahan Om Wijaya. Dikasih uang jalan. Kasih uang jalan. Dan kadang-kala bis itu harganya sekian jadi masih ada sisa.
kelebihan. Oh, bisa dapat berapa biji tahu ini. Bisa. Tapi belajar untuk taat. Pulang kasih sama tante. Ini kembaliannya. Tidak ada dibilang ambil saja Han. Udah kasih kembalian. Itu belajar untuk taat. Kemudian yang ketiga, tabiat Yesus, manusia sengsara. Anak manusia. Nah, itu warna merah dalam tabernakel yang ditampilkan oleh Injil Lukas. Nah, apa tabiat Yesus sebagai manusia? Ya rela sengsara untuk menolong orang lain. Yesus sengsara untuk menolong kita. Nah, ini rela sengsara untuk menolong orang lain. Dan terutama rela sengsara untuk beribadah, melayani Tuhan. Nah, ini rela sengsara untuk beribadah, melayani Tuhan. Dengan matinya Yesus di kayu salib membuka kesempatan bagi kita bangsa kafir untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk beribadah ya ditandai dengan sengsara, tidak enak-enak bagi daging. Nah, kalau ibadah hanya menawarkan kesenangan daging, wah dipertanyakan ini. Mari dibaca dulu Ibrani 9 ayat 14. Ibadah yang benar itu justru sengsara bagi daging. Nah, makanya banyak orang tidak suka cari ibadah yang palsu, yang menyenangkan daging. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perhatikan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, oleh korban Kristus kita bisa beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu rasa sengsara beribadah, pandang korban Kristus. Mana lebih sengsara, kita atau Tuhan? Nah, sehingga kita tidak akan mundur. Kita tidak akan mundur. Bisa bertahan. Ya, terus melayani Tuhan. Memang untuk beribadah itu harus menderita sengsara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah berarti ibadah itu menjadi kebutuhan di dalam Kristus Yesus, akan menderita aniaya. Tidak enak. Nah, ini saya berupaya ya, mau kalahkan ini daging. Tadi pagi ya memang dengan sempoyongan sudah pimpin doa pagi, ya rasanya sudah tidak mampu, tapi harus ya, melayani Tuhan. Dirobek, dipaksa ini daging ini. Nah, jadi sambil duduk tapi terasa seperti melayang-layang. Duduk melayani. Untung waktu penyembahan tidak tidur, enggak. Paksa ini. Memang rasanya berat. Yesus dares. Apalagi firman tadi doa pagi, penyerahan diri sepenuh. Nah, penyerahan diri ya itu sengsara itu serahkan semua kepada Tuhan. Semoga kita dan Tuhan tidak menipu. Nah, kalau kita rela sengsara untuk beribadah, nah kita menerima janji Tuhan yang luar biasa. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dalam ibadah itu terkandung janji-janji Tuhan. Kita baca ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayo latihan beribadah. Latih beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Berguna dalam segala hal. Jangan takut. Nah, karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini. Ada pemeliharaan untuk hidup sekarang. Maupun untuk hidup yang akan datang. Sampai hidup kekal. Jangan ragu. Ayo kita beribadah. Melayani Tuhan. Sekalipun sengsara bagi daging. Itu tabiat Yesus. Tabiat Yesus yang ketiga. Yang keempat. Tabiat Yesus yang keempat, dia adalah anak Allah. Nah, dalam tabernakel warna putih. Itu yang ditampilkan oleh Injil Yohanes. Nah, apa tabiat Yesus anak Allah? Ya, hidup benar. Suci. Putih itu. Hidup benar.
suci sampai nanti sempurna. Benar, suci, sempurna. Puji Tuhan. Untuk menang ada perjuangan. Perjuangan sengsara bagi daging. Untuk melayani Tuhan harus taat. Untuk taat sengsara bagi daging. Kemudian kita harus rela sengsara, menolong orang lain, tabiat Yesus yang ketiga. Rela sengsara untuk beribadah, melayani Tuhan. Kemudian hidup benar, hidup suci, itu juga sengsara bagi daging. Sementara kita, kata Filipi, kita berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Bengkok hatinya. Dan keadaan kita dalam Lukas pasal 21, pasal yang ke-17, kita ini berada di akhir zaman seperti zaman Lot, zaman Nuh. Nah, di zaman Nuh, zaman Lot, wah, dosa-dosa begitu hebat. Apalagi sekarang kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah cemar. Untuk bertahan hidup benar, berat. Untuk bertahan hidup suci, sengsara bagi daging. Tapi paksa daging ini untuk bisa melakukannya. Puji bagi nama Tuhan. Bisa tampilkan 4 warna dalam tabernakel itu yang kaitannya dengan salib? Tahu? Sudah lupa? Itu sana. 4 warna Tuhan pada salib. 4 warna Tuhan pada salib. Nah ini. Putih yang di atas itu loh. Tidak usah ya putih, ya boleh juga. Itu putih Yesus sebagai anak Allah, itu kebenaran dan kesucian yang ditampilkan oleh Injil Yohanes. Kemudian merah di bawah, merah itu Yesus sebagai manusia. Kita sengsara untuk menolong orang, sengsara untuk beribadah, melayani Tuhan. Yang ditampilkan oleh Injil Lukas. Kemudian ungu, itu Yesus Raja, menang. Nah, untuk menang harus berjuang, memang sengsara. Kemudian biru, Yesus sebagai hamba. Nah, kita harus melayani Tuhan dengan ketaatan sampai daging tidak bersuara lagi. Jadi 4 tabiat Yesus sama dengan kuasa salib. Nah, menerima tabiat Yesus itu sama dengan menerima kuasa salib Yesus. Nah, ini kita paksa daging masuk pengalaman salib. Kita memiliki tabiat Yesus dan kita menerima kuasa salib Yesus. Nah, luar biasa. Setan kalah takut dengan salib. Kalah dengan darah Yesus. Dia lari dikalahkan. Ayo kita memiliki kuasa salib Yesus. Hasilnya, bagian-bagian terakhir. Hasilnya, di balik salib Yesus ada mujizat. Itu hasilnya. Di balik salib Yesus ada mujizat. Mujizat secara jasmani, juga mujizat atau terutama mujizat secara rohani. Mujizat jasmani dulu, kita belajar dari nubuatannya. Nubuatan salib Yesus. Keluaran 14. Nih, kitab Keluaran pasal yang ke-14, perjalanan bangsa Israel menyeberang laut Teberau, ayat 16 mulai. Ayat yang ke-16 kemudian ayat 21-22. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Tongkat ini menubuatkan salib Kristus. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 21-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini mujizat secara jasmani. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Mujizat secara jasmani dengan Musa mengulurkan tongkat, laut terbelah, bangsa Israel bisa menyeberang, berjalan di tanah kering ini. Apa ini? Ini mujizat jasmani yang akan kita terima. Dulu bangsa Israel alami, sekarang kita juga akan alami. Yaitu mujizat jasmani, yaitu yang pertama,
ada jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil. Ada jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil. Nah, kalau ada salib, ada kuasa salib, ada jalan keluar. Jangan takut. Jangan takut. Masalah apapun, wah, mungkin kita diperhadapkan dengan masalah yang mustahil dan kita sengsara. Daging kita sengsara. Sudah betul, salib berarti ada pada kita. Sebentar lagi ada jalan keluar. Amin. Dari segala masalah. Banyak pengalaman yang kami alami. Ketika sengsara, menderita, ya, dalam pelayanan, dalam mempertahankan kemurnian pengajaran, diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, ada jalan keluar. Di luar nalar, di luar pikiran manusia. Kok bisa? Nah itu, ada jalan keluar. Yang kedua, mujizat jasmani yang kedua, dipelihara Tuhan secara ajaib. Tidak mati. Tadinya mereka berseru-seru ketakutan. Cuma satu kata untuk orang Israel, mati. Di depan tidak ada jalan. Kiri dan kanan tidak ada jalan. Di belakang, Firaun dan prajurit, 600 kereta. Hanya satu kata bagi orang Israel, mati. Tetapi mereka bisa menyeberang, berarti dipelihara Tuhan. Secara ajaib. Nah ini mujizat jasmani. Dipelihara Tuhan secara ajaib. Yang ketiga, ada masa depan yang indah. Berangkat Musa, berangkat, menyeberang laut, terbelah airnya, ya bisa. Ada masa depan yang indah. Mungkin sudah tidak ada masa depan, tapi Tuhan buka, bisa ada masa depan yang indah. Jadi di dalam pengalaman hidupnya Musa, berapa kali ditandai, memang diwarnai dengan salib. Waktu dia lahir, dihanyutkan di sungai Nil, salib. Di tangan putri Firaun, sebentar lagi dia mati. Nah, itu salib semua yang dihadapi. Pengalaman salib itu ditinggal sendiri. Itu orang dalam pengalaman salib. Seperti ditinggal sendiri. Dan masalah yang dihadapi kian lama kian berat. Tapi ada jalan keluar dari Tuhan. Dipelihara Tuhan. Ada masa depan yang indah dan berhasil. Itu mujizat jasmani. Mujizat rohani juga pasti terjadi. Kuasa salib menghasilkan mujizat rohani. Apa itu? Kita belajar dari penjahat di sebelahnya Yesus. Lukas 23. Lukas pasal 23. Ini penjahat. Satu kata juga untuk dia, mati. Secara jasmani tidak ada harapan. Secara rohani juga dia penjahat. Tidak punya pengharapan untuk hidup kekal. Tetapi mendapatkan mujizat. Waktu dia sudah disalibkan, nah, pengalaman salib terjadi mujizat. Ayat 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah ini ada mujizat rohani, yaitu tadi penjahat yang begitu jahat disalib, berarti kejahatannya luar biasa. Buktinya dihukum mati. Tapi bisa mengaku. Kita ini yang berdosa, yang salah. Dia ini tidak, Yesus tidak salah. Kita yang salah, Yesus tidak salah. Nah, ini mujizat rohani, yaitu ada keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ini keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu manusia yang jujur, mulai dari jujur mengaku dosa. Nah, itu manusia rohani. Manusia yang jujur, mulai dari jujur mengaku dosa. Detik-detik terakhir sudah mau mati. Saat-saat terakhir mau mati, masih bisa mengaku dosa. Nah ini mujizat. Tidak gampang. Orang-orang sudah berapa kali saya menuntun orang, menyerahkan orang yang sudah mau mendekat ajal dipanggil Tuhan. Saya tuntun minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Mungkin
dia sudah tidak bisa bicara lagi, tapi ya saya yakin dia masih bisa lewat roh Tuhan yang ada dalam dirinya, masih bisa untuk meminta ampun sama Tuhan. Minta ampun ya. Dan juga sudah 2 kali ya saya menuntunnya, minta ampun sama Tuhan. Nah, kemarin satu hamba Tuhan minta juga saya serahkan. Oh jangan opa, masih mau melayani, istrinya sudah menangis. Opa masih ada 3 sidang opa pegang. Ayo tahan opa, sudah mampu saya, sudah tidak mampu. Saya sudah mau suka ketemu opa, maksudnya papa saya. Jangan opa, jangan, saya minta ampun ya, serahkan semua sama Tuhan. Hari nah, itu saya yakin masih bisa, masih ada mujizat. Memang hari ini dirujuk ke Palu. Ya, kita doa ya, Gembala Pandeyora Pendolo, saudaranya Papa Hengki. Ya, dirujuk di rumah sakit Palu. Ya kita doakan supaya mujizat Tuhan nyata. Nah ini ayo kita mengalami mujizat rohani. Mujizat jasmani terjadi, mujizat rohani diubahkan. Maka kalau kita diubahkan, nah suasana kutukan diubah menjadi suasana firdaus. Nah, dia disalib, sengsara, suasana kutukan. Orang yang disalib itu orang yang terkutuk, kata Galatia. Tapi Yesus katakan, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di firdaus. Suasana kutukan diubah menjadi suasana firdaus sampai nanti kita benar-benar masuk kota Yerusalem baru. Masuk firdaus, masuk kota Yerusalem baru. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita berlutut tempat kita masing-masing. Kita menyanyikan, saya melayani Yesus meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya melayani Yesus, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Saya melayani Yesus, saya melayani susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Denganku,
sembah Dia. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami puji nama-Mu. Yesus, kami sembah, kami agungkan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu besar. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima
kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus baik. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
sembah Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, kami puji nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Salibkah sari itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena Ku telah diubahkannya. Kita bangkit berdiri. Salibkah sari itu yang mengubahkan hidup yang tak gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena Ku telah diubahkannya. Salibkah haleluya, salibkah sari itu yang haleluya,
salib Tuhan. Ada kuasa mujizat. Mujizat jasmani, terutama mujizat rohani, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Lagi paksa daging untuk mengalami pengalaman salib bersama Yesus. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang berikan kemampuan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Engkau membaharui kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa salib kami boleh rasakan. Haleluya. Tabiat Yesus kami boleh miliki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terpuji namamu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu memiliki tabiat raja yang selalu berkemenangan. Tabiat hamba tak dengar-dengaran. Tabiat anak manusia rela sengsara daging untuk beribadah melayani Engkau. Dan tabiat anak Allah suci, benar suci, sampai kelak kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Biar firman-Mu yang telah kami dengar terus menerus menggarap kerjakan kehidupan kami. Ada penyucian, ada pembaharuan terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat Engkau datang kami bisa sempurna sama mulia seperti Engkau Tuhan. Di balik salib juga ada kuasa mujizat jasmani. Engkau mampu menolong dari segala pergumulan kami hadapi. Baik pergumulan, oh Tuhan, untuk ibadah pelayanan, berikan kemenangan. Biar kami tetap setia, tetap berkobar, beribadah melayani tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami. Pelayanan tempat ini tentena diora, Tuhan berkati. Tuhan semakin membukakan rahasia firman, pertambakan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon belas kasih kemurahan-Mu bagi kami juga. Oh, juga mohon belas kasih-Mu agar Engkau senantiasa membukakan rahasia firman, memampukan hamba-Mu bersama istri melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian, sehingga jiwa-jiwa yang Kau percayakan boleh dibawa masuk pada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Juga pergumulan umat-umat-Mu, dalam pergumulan kami semua, dalam nikah, buah nikah, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Keluarga kami Tuhan tolong, mereka yang belum mendengar pengajaran ini, berkemurahanlah supaya mereka bisa mendengar dan menerimanya. Bersama-sama kami dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat-Mu dalam menghadapi jalan buntu, buka jalan. Tuhan, masalah utang piutang rumah tangga, buka jalan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Ada pemeliharaan Tuhan secara ajaib, ada perbedaan orang di luar Engkau dengan orang di dalam Engkau. Yang Kau mukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang sakit Tuhan ampuni, Tuhan jamah. Papa Uci dalam pemulihan kesehatan, juga Noela Tuhan tolong jamah. Juga orang tua kami di Tentena Tuhan jamah Tuhan. Pulihkan juga hamba-Mu Om Yopi Tuhan yang
yang saat ini dirujuk di Palu, Tuhan jaga, lindungi di perjalanan, tiba dengan selamat di sana, perawatan di sana juga Tuhan, tolong mujizat kesembuhan terjadi. Keluarga kami yang sakit, hamba-hambamu yang lain yang sakit, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala pekerjaan iblis, sakit, penyakit yang mengganggu, roh jahat menunggangi, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Kau berkati, Kau pakai Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Engkau. Berikan hikmat-Mu Tuhan sehingga menjamin keamanan kebebasan umat-umat untuk beribadah melayani negara kami dalam pelaksanaan Tuhan perayaan-perayaan Natal di sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Tuhan jaga, lindungi gereja-gereja-Mu yang ada di negara kami ini Tuhan, bahkan yang ada di seluruh dunia dari tangan-tangan jahat manusia yang diperalat oleh iblis setan. Tuhan tolong semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi organisasi kami Tuhan, tolong agar bisa kembali seperti pertama kali dibentuk, satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah, satu penyembahan yang benar. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman dalam kami, mampukan kami melakukan praktekkan firman. Tetangga-tangga sekitar Engkau juga berkati. Terpuji nama-Mu, kaitkan kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Dunia dikasihi Tuhan, diberikannya anaknya yang tunggal. Dunia dikasihi Tuhan, dunia dikasihi Tuhan, diberikannya anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Dunia dikasihi Tuhan, dunia dikasihi Tuhan, diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Besok pendalaman Alkitab, perjamuan suci jam 4 sore. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Biar firman-Mu boleh termeterai dalam kehidupan kami dimampukan untuk melakukan praktekkan firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta, karena Engkau balas berkati sesuai janji firman. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Apapun pergumulan kami, Engkau berikan kemenangan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Kembalikan besok untuk beribadah, melayani, bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terpuji nama-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati.